Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang remedial penilaian akhir semester ganjil SMP Negeri 1 Cikande tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran matematika kelas 9 kurikulum 2013 yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 7 Desember 2020. Tetapi sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Pahamilah langkah-langkah di setiap soalnya untuk memilih jawaban yang tepat. Nomor 1. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah poin A, itu adalah perpangkatan bilangan berpangkat. B, pembagian bilangan berpangkat, dan C, perpangkatan bilangan yang dikalikan. Sama poin C dan D. Jadi ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. I1, 8 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. I2, 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3. I3, 2A pangkat negatif 2 akan sama dengan 1/2A kuadrat. Pernyataan yang benar adalah, jadi kalian cek dari yang I1 apakah benar 8 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 8-nya kalian ubah dulu dalam bilangan berpangkat, kemudian perkalian bilangan berpangkat. Poin 2 dan poin 3. Nah, poin 3, A pangkat min 2, bilangan berpangkat negatif itu artinya 1/4. Coba kalian cek mana yang benar dari 1, 2, dan 3. Oke, nomor 3. Bentuk ekuivalen dengan negatif 3 pangkat 4 adalah bilangan berpangkat yang di negatif. Jadi kalian cek dulu 3 pangkat 4 itu berapa, boleh seperti itu. Kemudian poin A, poin B, C, dan D mana yang nilainya sama, ekuivalen. Oke. Nomor 4. Hasil dari 3 pangkat negatif 2 dikurangi 2 pangkat negatif 3 adalah pangkat min, artinya 1/4. Jadi kalian ubah ke dalam bentuk 1/4 dulu. 3 pangkat negatif 2 berarti 1/3 pangkat 2. 2 pangkat negatif 3 berarti 1/2 pangkat 3. Oke, kalian cek mana poin A, B, C, dan D yang nilainya sama. Bentuk yang ekuivalen dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Ini adalah bentuk akar kemudian diubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Oke, bisa ya? Nomor 6. Hasil dari akar 6 dikali akar 8 adalah, ini udah biasa, silahkan dikecilkan dulu. Oke, bisa nomor 6. Nomor 7. Hasil dari akar 32 ditambah 3 akar 18 dikurangi 2 akar 50 adalah, di sini kita harus mengecilkan terlebih dahulu atau menyederhanakan akar 32, 18, dan 50 di pohon faktor, kemudian kembar keluar 1, kembar keluar 1. Nanti dikalikan dengan yang ada di luar akar. Oke. Nomor 8. Nilai dari negatif 4 pangkat 0 dikurangi negatif 3 pangkat 0 ditambah
negatif 2 pangkat 0 dikurangi negatif 1 pangkat 0 ditambah 1 pangkat 0 dikurangi 2 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 0 dikurangi 4 pangkat 0 adalah. Oke, jangan takut dulu, soalnya panjang tapi ini gampang. Bilangan berpangkat 0, bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 adalah berapa? Ada di sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, gampang. Kita lanjut nomor 9. Diketahui 3 pangkat 1500 ditambah 9 pangkat 750 ditambah 27 pangkat 500 sama dengan 3 pangkat B. Nilai B adalah, oke, karena di sini bilangan pokoknya 3, berarti yang 9 dan 27 kalian cari juga bilangan pokok 3 pangkat berapa ada 9. 3 pangkat berapa ada 27. Nah, nanti ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan, itu sifatnya apa. Kemudian di distributif perkalian terhadap penjumlahan, nanti ketemu pangkatnya berapa, 3 pangkat berapa. Nah, nanti karena 3 pangkat berapa sama dengan 3 pangkat B, berarti yang berapa itulah yang nilai B. Oke, kalian coba, pasti bisa. Nomor 10. Populasi bakteri yang tersebar dalam suatu wadah berbentuk persegi panjang, yaitu sebanyak 4,2 kali 10 pangkat 7. Jika panjang dan lebar wadah tersebut masing-masing 10 cm dan 7 cm, maka kepadatan bakteri pada wadah tersebut adalah, oke, ini adalah perhitungan dalam bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku. Jadi kalian hitung dulu luas persegi panjang berapa, wadahnya kan panjang kali lebar. Nah, kepadatan bakteri pada wadah tersebut itu adalah banyaknya bakteri, populasi bakteri dibagi dengan luas daerah. Jadi kalian cari populasi bakteri dibagi dengan luas daerah atau luas wadahnya. Oke, nanti kalian akan tahu. Kita lanjut nomor 11. Diketahui pernyataan berikut. Y kali Y kuadrat ditambah 5 dikurangi 10 sama dengan 0. Yang kedua, X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Yang ketiga, A kali A ditambah 8 dikurangi 2 sama dengan 0. Pernyataan yang merupakan bentuk persamaan kuadrat adalah, untuk menjawab soal yang seperti ini berarti kita uraikan dulu yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Contoh yang I pertama, berarti Y-nya kalian kalikan dengan Y kuadrat, kemudian Y dikalikan dengan 5 dikurangi 10. Nah, apakah itu persamaan kuadrat? Kalau iya berarti benar. Kemudian yang kedua, X tambah 2 dikali X tambah 3, apakah sama dengan bentuk persamaan kuadrat juga? Silahkan dikalikan. Kemudian yang ketiga, A-nya dikalikan dengan A, kemudian ditambah dengan A dikali dengan 8. Apakah itu termasuk bentuk kuadrat, persamaan kuadrat? Silahkan, kalau tinggal dipilih mana yang termasuk persamaan kuadrat. Oke, nomor 12. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, ini mah udah di luar kepala ya, semua pada bisa, insya Allah. Nomor 13, bentuk pemfaktoran dari persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 6 ditambah 8 sama dengan 0 adalah, kita
cari faktor dari 8. Oke, cari faktor dari 8. Kemudian kalau ditambah ada negatif 6. Cari dua bilangan, faktor dari 8 kalau ditambah ada negatif 6. Pilih yang mana, oke? Bisa. Nomor 14. Jika X1 dan X2 merupakan penyelesaian persamaan 3x kuadrat dikurangi 9x ditambah 6 sama dengan 0, maka nilai dari X1 ditambah X2 adalah jumlah akar-akar. Rumusnya adalah, masih ingat ya, hanya sedikit. Oke, kalian harus tahu A berapa, B berapa, dan C berapa. Kecil rumusnya. Oke, dihitung. Nomor 15. Jika X sama dengan 5 merupakan salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka akar yang lainnya adalah, oke, kalian cari pakai pemfaktoran, nanti juga ketemu, gampang ya. Faktor dari 10, negatif 10 itu 5 dengan berapa? Bisa. Oke, nomor 16. Perhatikan penyelesaian soal di bawah ini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 15. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15 per 2 kali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 60 per 2 sama dengan min 2 plus minus akar 64 per 2 sama dengan min 2 plus minus 8 per 2. X1 sama dengan min 2 min 8 per 2 sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 15, dan X2 sama dengan min 2 plus 8 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Itu langkah keempat. Kesalahan dalam penyelesaian berawal dari bagian yang ditandai dengan nomor berapa. Oke, jadi kalian cek dari rumus, kemudian memasukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 5. Apakah langkah pertamanya sudah benar? Kalau sudah, berarti bisa dilanjut nomor 2. Apakah 2 sudah benar? Nah, cari mulai mana yang salah langkahnya. Oke, paham ya? Kita lanjut nomor 17. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. D lebih besar dari 0. 2. D sama dengan 0. 3. D kurang dari 0. Kemudian A, akar-akarnya kembar. B, akar-akarnya berbeda. C, akar-akarnya tidak ada. Dari pernyataan di atas, pasangan yang tepat adalah, oke, caranya adalah kita coba nomor 1, D lebih besar dari 0. Kalau D atau diskriminan lebih besar dari 0, itu akarnya bagaimana? Jadi nomor 1 pasangannya apakah A, B, atau C? 2 pasangannya yang mana? 3 pasangannya yang mana? Nah, tinggal cari mana yang tepat. Oke. Nomor 18. Fungsi fx yang grafiknya di bawah ini adalah, nah, kalian lihat di sini ada titik potong untuk sumbu X di X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Tinggal kalian kalikan faktor dari persamaan kuadrat X dikurangi X1 dalam kurung dikali dengan X dikurangi X2 tutup kurung sama dengan Fx. Oke, silahkan dicoba. Untuk X1 nya sama dengan
min 1 dan untuk X2-nya sama dengan 3. Nomor 19. Persamaan sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4X adalah persamaan sumbu simetri rumusnya adalah, siapa yang mengingat? X sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Jadi kalian tahu A-nya berapa, B-nya berapa, dan kebetulan sini C-nya tidak ada. 0. Bisa. Nomor 20. Diketahui fungsi parabola fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c memiliki a lebih dari 0, b lebih dari 0 atau positif, dan c-nya lebih dari 0 atau positif. Jadi lebih mudahnya kita coba pakai buat persamaan kuadratnya yang semuanya positif. Misalkan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Kemudian kalian faktorkan. Nah, nanti akan ketemu titik potong terhadap sumbu x untuk x1 dan x2. Nah, tinggal kalian cek mana yang benar, titik potongnya apakah positif semua ataukah negatif semua ataukah positif negatif. Nah, kita cek nanti ketemu di situ. Kita lanjut nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai optimum fungsi grafik fungsi tersebut adalah di sana ada titik potong terhadap sumbu X di X1 sama dengan negatif 7. Kemudian X2-nya sama dengan 3. Kalian buat aja rumus fungsi kuadrat X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Dengan X1-nya min 7 dan X2-nya 3. Nah, kemudian kalian cari nilai optimum fungsi. Nilai optimum fungsi itu adalah Y sama dengan min D per 4A. D itu adalah diskriminan yang sama juga dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kalian cari nilai Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Bisa. Nomor 1. Pernyataan yang tepat di bawah ini adalah poin A, itu adalah perpangkatan bilangan berpangkat. B, pembagian bilangan berpangkat, dan C, perpangkatan bilangan yang dikalikan. Sama poin C dan D. Jadi ini adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. I1, 8 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. I2, 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 3. I3, 2A pangkat negatif 2 akan sama dengan 1 per 2A kuadrat. Pernyataan yang benar adalah, jadi kalian cek dari yang I1 apakah benar 8 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Jadi 8-nya kalian ubah dulu dalam bilangan berpangkat. Kemudian perkalian bilangan berpangkat. Poin 2 dan poin 3. Nomor 24. 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Udah diperhatikan. Kemudian fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak
negatif 1,3 serta memotong sumbu Y pada titik koordinat 0,1 adalah. Oke, di sana ada negatif 1,3. Jadi negatif 1 adalah sumbu simetri, berarti negatif 1 disama dengan min B per 2A. Oke, jadi B per 2A sama dengan negatif 1. Kemudian yang tiga itu adalah nilai maksimum fungsi ya. Nilai maksimum fungsi adalah Y. Oke. Nah, kalian bisa cari persamaannya dengan cara seperti itu. Dan nanti ketemu A berapa, B berapa, dan C-nya berapa. Gunakan juga titik 0,1. Nah, jika X-nya diganti 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Nah, atau dengan langkah kalian coba poin A, misalkan persamaan poin A, fx sama dengan min 2x kuadrat dikurangi 4x ditambah 1. Kalau x-nya diganti negatif 1, apakah benar nanti sama dengan 3? Begitu juga boleh, nggak apa-apa. Silahkan dicari, akan ketemu. X diganti negatif 1, yang mana persamaannya yang nanti hasilnya 3. Oke, nomor 25. Dua buah bilangan positif selisihnya 6. Hasil kalinya 72. Jumlah kedua bilangan itu adalah, oke, jadi ini ada dua persamaan. Dua buah bilangan positif selisihnya 6, berarti bedanya 6. Misalkan A dan B, jadi A dikurangi B sama dengan 6. Kemudian hasil kalinya 72, A kali B sama dengan 72. Otomatis kalian cari faktor dari 72. Faktor dari 72, misalkan 1 kali 72, selisihnya 6 enggak? Bukan, jauh banget. Terus cari lagi, faktor dari 72 itu berapa? 2 dengan 36. Selisihnya 6 enggak? Nah, cari faktornya. Kalau sudah ketemu yang selisihnya 6, tinggal jumlah kedua bilangan tersebut. Tinggal dijumlah, tuh hasilnya. Oke. Nomor 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada bangun, ada cermin. Nah, hasil refleksi dari bangun datar tersebut adalah, refleksi adalah pencerminan. Jadi kalau ada bangun yang seperti itu dicerminkan terhadap itu tegak, yang manakah bayangannya yang tepat? Gampang ya. 27. Titik A berada pada koordinat 3, negatif 2. Jika A direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka titik koordinat A aksen adalah. Kalau seperti ini, kita tinggal garis ke sana dari 3,-2 lurus ke 0,0, kemudian jaraknya yang sama ke titik A aksen. Nah, jadi koordinat A aksen ketemu. Oke. 28. Perhatikan kepingan puzzle di bawah ini. Oke, kita lihat puzzle-nya seperti apa. Nah, jika puzzle tersebut dirotasikan 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di 0, maka hasil rotasinya adalah, oke, kalian tahu titik 0 itu adalah perempatan atau perpotongan sumbu X dan sumbu Y di garis tegak sama datar. Nah, rotasi 270, oke, itu di atas sumbu Y, kemudian dirotasikan 90 berarti di bawah sumbu X, kemudian rotasikan lagi
melewati sumbu Y, kemudian rotasikan lagi. Jadi rotasikan 90 derajat 3 kali. Nah, mana? Diputer ya, diputer. Oke. 29. Titik P 10,3 jika dirotasi terhadap terhadap sudut 90 derajat dengan pusat rotasi titik asal 0,0 dan berlawanan arah jarum jam, maka bayangan titik P adalah kita buat garis 10,3 kemudian digaris ke 0, boleh seperti itu, ke 0, kemudian disiku-sikukan karena 90 tetapi berlawanan arah dengan jarum jam, berarti ke kiri ya. Kalian cari ke kiri, siku-siku, nanti titiknya akan kelihatan. Oke. Atau pakai rumus juga bisa. Nomor 30. Gambar di bawah ini menunjukkan translasi sebuah segitiga ABC dan bayangan hasil translasinya ada di A aksen, B aksen, dan C aksen. Pasangan bilangan translasi yang menggerakkannya adalah, kita lihat segitiga ABC. ABC untuk mencari translasinya adalah dari A, misalkan dari A, itu mau ke A aksen, itu berapa langkah ke kanan atau ke kiri? Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Oke. Kemudian tarik naik atau turun. Kalau naik positif, kalau turun negatif. Tuh, kalau ketemu kanan atau kirinya berapa berarti itu X. Kalau naik dan turunnya berarti itu Y. Gampang ya? A ke A aksen, B ke B aksen, dan C ke C aksen. Cari satu saja, cukup. Kita lanjut nomor 11. Diketahui pernyataan berikut. Y kali Y kuadrat ditambah 5 dikurangi 10 sama dengan 0. Yang kedua, X ditambah 2 dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Yang ketiga, A kali A ditambah 8 dikurangi 2 sama dengan 0. Pernyataan yang merupakan bentuk persamaan kuadrat adalah, untuk menjawab soal yang seperti ini berarti kita uraikan dulu yang ada di dalam kurung dikalikan dengan yang ada di luar kurung. Contoh yang I pertama berarti Y-nya kalian kalikan dengan Y kuadrat, kemudian Y dikalikan dengan 5 dikurangi 10. Nah, apakah itu persamaan kuadrat? Kalau iya berarti benar. Kemudian yang kedua, X tambah 2 dikali X tambah 3. Apakah sama dengan bentuk persamaan kuadrat juga? Silahkan dikalikan. Kemudian yang ketiga, A-nya dikalikan dengan A, kemudian ditambah dengan A dikali dengan 8. Apakah itu termasuk bentuk kuadrat, persamaan kuadrat? Silahkan kalau tinggal dipilih mana yang termasuk persamaan kuadrat. Oke, nomor 12. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, ini mah udah di luar kepala ya, semua pada bisa, insya Allah. Tiga 33. Segitiga ABC dengan koordinat titik sudut di A 1,1
B 1,5, C 3,3, didilatasi oleh 0,-2 atau pusatnya di 0,0 dan faktor skalanya -2, sehingga titik koordinat bayangannya adalah di sini faktor skalanya -2, titik pusat 0 itu gampang, berarti kalian tinggal mengalihkan semua koordinatnya dengan -2. Coba kalian dicek yang A dulu. A di sini kebetulan juga berbeda semua, jadi kalau kalian sudah ketemu A aksen, tidak perlu nyari B aksen atau C aksennya. Cukup dengan A aksen udah bisa milih poin jawabannya. Mirip. 34. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada segitiga siku-siku, kemudian segitiga siku-siku tapi diarsir. Nah, bangun yang diarsir merupakan bayangan hasil transformasi dari bangun yang tidak diarsir. Langkah-langkah transformasi yang dilakukan segitiga tersebut adalah dilihat dari gambar yang ini. Coba kalian cek poin A. Nomor 15. Jika X sama dengan 5 merupakan salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Maka akar yang lainnya adalah kalian cari pakai pemfaktoran. Nanti juga ketemu, gampang ya. Faktor dari 10, negatif 10 itu 5 dengan berapa? Bisa. Nomor 16. Perhatikan penyelesaian soal di bawah ini. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 15 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, C sama dengan negatif 15. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sama dengan min 2 plus minus akar min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 15 per 2 kali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 60 per 2 sama dengan min 2 plus minus akar 64 per 2 sama dengan min 2 plus minus 8 per 2. X1 sama dengan min 2 min 8 per 2 sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 15, dan X2 sama dengan min 2 plus 8 per 2 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Itu langkah keempat. Kesalahan dalam penyelesaian berawal dari bagian yang ditandai dengan nomor berapa. Jadi kalian cek dari rumus, kemudian memasukkan nilai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 2, dan C sama dengan negatif 5. Apakah langkah pertamanya sudah benar? Kalau sudah, berarti bisa dilanjut nomor 2. Apakah 2 sudah benar? Nah, cari mulai mana. Oke, penjelasan Ibu cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa tulis jawaban kalian di LJK yang sudah disediakan dan kumpulkan. Semoga sukses dan jangan lupa buat supportnya. Tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.